3 kabar baik yang bisa diharapkan untuk para zodiak Taurus di tahun 2025. Mari kita mulai. Di sini gue udah tarik beberapa kartu ya yang akan gue rincikan pastinya masing-masing dari kabar baik itu kalian. Jangan lupa like dan subscribe pastinya di video kali ini. Mari kita langsung mulai aja. Pengen jago meramal tarot sama kayak gue? Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. Tahun 2025 menurut gue adalah tahun yang lumayan relatif longgar ya untuk para Taurus ya. Dalam arti gue ngerasa ini bukanlah tahun dimana kalian tuh akan ngos-ngosan. Ini bukanlah tahun dimana kayak kalian tuh akan kayak kayak lintang pukang gitu. Kayak kesannya kayak kesana kemari, kayak kesannya kayak terbebani banget dengan apa yang harus dijalani setiap harinya gitu loh. Gue ngerasa di tahun 2025 para Taurus itu akan bertemu dengan kedamaian ya. Para Taurus itu akan menikmati masa tenggang, masa istirahat ya. Dan itu balik lagi ya, kita mulai dengan kabar baik pertama. Kabar baik pertama itu adalah gue ngelihat para Taurus itu banyak pergi liburan, dan ini adalah liburan yang pada akhirnya kalian putuskan sendiri bahwa kayak oke, gue mau liburan ke sini, gue mau liburan ke sana. Walaupun gue ngelihat sebenarnya keputusan kalian untuk liburan itu cenderung impulsif. Ini bukan tipikal yang kayak oh ya udah 6 bulan ke depan gue bakal liburan, jadi gue udah planning selama 6 bulan. Ini itu ceritanya tuh lebih yang kayak lu baru sadar 2 minggu ke depan ada libur panjang, langsung lu booking hotel, lu langsung booking tiket, ya. Dan gue ngerasa ini adalah kesempatan yang tidak terlalu dipaksakan sebenarnya, ya. Semuanya akan terjadi secara alami aja gitu, bahwa kayak, oh ya kebetulan gue ada waktu luang, dan ya duitnya juga nggak akan menjadi beban untuk gue gitu. Ya udahlah, kayak gue udah lama nggak liburan, ayo kita liburan, ya. Jadi menurut gue itu bagus, dan nggak menutup kemungkinan juga bahwa kayak kebanyakan dari kalian itu akan memutuskan untuk liburan sendiri, ya, atau maksimal pun, ya, itu yang gue lihat itu dengan teman, ya. Gue kurang melihat para Taurus itu liburan dengan keluarga tahun ini. Kalaupun ada pun, ya itu sesuatu yang mungkin selama ini setiap tahunnya itu sudah menjadi rutinitas gitu ya, kayak selalu sama keluarga pas Lebaran, atau selalu kayak liburan sama keluarga pas Imlek misalnya, atau pas di libur hari raya yang lain ya. Tapi di luar itu, ya liburan yang biasanya kalian putuskan sendiri bahwa kayak oke, gue mau libur, gue mau ambil cuti, itu biasanya lebih sering kalian lakukan sendiri. Kalian putuskan bahwa kayak oke, gue mau solo traveling aja ya. Beberapa dari kalian tuh perginya untuk konser gitu, kayak aduh misalnya kayak ada konser siapa gitu di Singapura gitu kan, gue nggak tahu deh yang mana yang suka juga ya gitu ya, kayak udahlah gue sendiri aja ke sana. Tahu nggak sih, ada kesan seperti itu ya. Kabar baik kedua yang bisa didapatkan oleh para Taurus ya, em, akan ada perbesaran atau perkembangan di dunia pertemanan. Oke, ini bukan berarti bahwa kalian akan meninggalkan pertemanan lama kalian ya. Ini bukan berarti bahwa kayak ya udah gitu loh, kayak ada masalah dengan pertemanan, pada akhirnya kamu harus mengganti pertemanan kamu dengan lingkungan pergaulan baru gitu, enggak. Gua ngerasa, semua ini dimulai dengan satu, akan ada obsesi baru yang akan kamu mulai. Ya, obsesi barunya itu bisa jadi kayak kamu koleksi barang baru, atau kamu memulai hobi baru, kamu memulai passion baru, atau mungkin saja kamu memulai project baru yang merupakan passion project-nya kamu, dan dari situlah muncul kebutuhan untuk apa? Masuk ke dalam komunitas. Ya, dan di dalam komunitas itulah kamu akan mulai berkenalan dengan orang-orang baru yang pada akhirnya menjadi support system baru kamu ya. Bisa kenal dengan teman baru, teman-teman yang seru-seruan. Di sini gue nggak ngeliat kayak kamu akan menemukan oh tiba-tiba jadi ada sahabat baru gitu ya, ada nambah 2 atau 3 sahabat dalam waktu 1 tahun gitu ya. Gue nggak ngerasa Taurus itu segampang itu untuk mengumpulkan sahabat. Tetapi yang gue lihat itu adalah jaringan pertemanan kamu itu akan cukup melebar. Bahkan ya untuk para Taurus yang mungkin berkarir di bidang sosial media, mungkin sebagai influencer ya, kalian bisa mengharapkan bahwa kayak reputasi kalian akan cenderung naik di tahun 2025, akan lebih gampang untuk memperbesar platform kalian, akan lebih besar untuk apa ya, akan lebih gampang untuk kayak memperbesar followers kalian, misalnya untuk kalian lebih dikenal oleh para masyarakat ya. Itu sesuatu yang menurut gue cukup menarik juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa dari kalian para Taurus memang ada kebutuhan untuk mengganti pertemanan. Dalam arti bahwa jika memang dari dulu itu sudah ada beberapa teman kamu yang bagi kamu itu cukup problematik dan kamu rasa sudah waktunya untuk meninggalkan mereka gitu ya, untuk kayak ya udahlah move on aja gitu ya, kayak daripada gue terganggu sama
selama keberadaan mereka di dalam hidupnya gue, mungkin tahun 2025 adalah waktu yang bagus untuk kamu mulai memutuskan untuk kayak, oke ya udah gue mau membatasi atau memberi jarak supaya gue nggak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang ini ya. Dan kabar baik ketiga ya, kabar baik ketiga di sini banyak hubungannya dengan menikmati kehidupan, terutama yang berhubungan dengan makanan dan mimi-mimi ya, minum-minum ya gitu. Gua ngerasa Taurus itu pasti selalu identik dengan kuliner, dengan apa yang kita bilangnya kayak kenikmatan dunia yang berhubungan dengan kuliner, makanan, gastronomi ya. Jadi untuk kalian para Taurus yang mungkin berkarirnya itu di bidang F&B gitu ya, mungkin kalian itu adalah koki, mungkin kalian punya usaha F&B, buka restoran, buka kafe, atau mungkin kalian sesimpel kayak kalian buka catering di rumah atau kayak jualan barang-barang homemade di rumah. Tahun 2025 kalian akan menikmati kenaikan di situ ya. Di luar itu juga untuk orang-orang pada umumnya ya, para Taurus ya, kalian akan banyak punya kesempatan untuk menikmati makanan ya. Cuman balik lagi ya gitu ya, dengan hal-hal yang bisa kita nikmati kalau berlebihan itu pastinya bisa memberikan dampak negatif ke kita. Jadi sesuatu yang perlu kalian perhatikan adalah kenaikan berat badan itu bisa menjadi resiko dan masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan konsumsi sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga bisa menjadi sesuatu yang perlu kalian waspadai sepanjang tahun 2025. Tetapi yang gua seneng adalah di tahun 2025 kalian itu tidak terlalu merasa terbebani soal uang, ya gitu loh. Dan ini berhubungan nih dengan tiga kabar baik ini gitu loh ya. Kalian nggak mikirin soal kayak, aduh aku mau liburan nggak ya, takut duitnya nggak cukup. Kalian nggak bakal pikirin soal itu. Jadi ya aminin aja gitu ya bahwa kayak keuangan kalian tuh saking amannya kalian nggak perlu mikirin soal kayak aduh duitnya cukup gak ya kalau gue mau ngelakuin ini ngelakuin itu dan sebagainya. Sama juga dengan kalian menikmati kuliner, menikmati makanan, menikmati kenikmatan dunia, kalian nggak perlu mikirin soal kayak aduh bisa nggak ya keluarin duit ini gitu ya, kayak gue cukup gak ya uang jajan gue untuk kayak menikmati makanan baru ini makanan baru itu, karena semuanya itu sudah eh, under control untuk kalian dan itu bukan sesuatu yang perlu kalian khawatiri ketika kalian itu ingin mencoba untuk lebih banyak menikmati waktu luangnya kalian untuk menikmati kehidupan kalian dari hari ke hari. Dan ya balik lagi makanya tadi kayak gue bilang tahun 2025 temanya untuk para Taurus itu adalah untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk tidak terlalu meresahkan tentang hal-hal yang kalian miliki atau tidak kalian miliki, dan lebih ke fokus ke menikmati apa yang ada di depan mata. Apa yang bisa kalian nikmati ya dinikmati saja. Oke, so semoga saja ketiga kabar baik ini bisa kalian nikmati dan termanifestasi dengan sepenuhnya di tahun 2025. Balik lagi, jangan lupa subscribe dan like video kali ini para Taurus. Hope you really have a nice year ahead. Oke, I'll see you soon. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.